Halo teman-teman, ketemu lagi di video kali ini. Saya akan memaparkan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah PPKN. Nama saya Fitria Belina, NIM saya 28922501007, jurusan S1 Manajemen Bisnis. Mata kuliah yang saya presentasikan kali ini yaitu adalah PPKN, dan dosen pengampu saya adalah Bapak Yogi Krisnayadi. Mengenai perekonomian nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, di sini pendapat saya sesuai pasal 33 UUD tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Demikian pula dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 1945 memberikan maklumat yang sangat terang benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selama ini juga telah terjadi eksklusivisme pembangunan. Prinsip partisipasi dan emansipasi pembangunan tidak ditegakkan. Seharusnya dalam setiap kemajuan pembangunan, rakyat harus senantiasa terbawa serta. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Kekaguman terhadap yang serba barat menambah kekurangwaspadaan yang secara tidak langsung dengan semena-mena mengangsur rakyat kecil dan lemah. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjunjung tinggi demokrasi dan juga menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pembangunan nasional haruslah dilakukan untuk tercapainya tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, yang menjadi fokus pembangunan adalah manusianya, bukan hanya sekedar ekonominya. Perekonomian Indonesia diurus dan dikelola seperti apapun harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial, yaitu pada kemakmuran bersama. Dan sasaran yang ingin diwujudkan perihal perekonomian nasional, juga sasaran yang ingin dengan pembentukan RUU ini adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Di dalam demokrasi ekonomi harus memuat partisipasi masyarakat dalam 3 level sekaligus. Yang pertama adalah bahwa seluruh anggota masyarakat harus terlibat dalam proses produksi. Tidak diperbolehkan, harus dihindari kegiatan produksi itu dilakukan hanya oleh sebagian masyarakat. Seluruh masyarakat terlibat di dalam kegiatan produksi. Yang kedua, bahwa partisipasi harus dimaknai juga bahwa masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional. Ada kenyataan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan produksi, misalnya sebagai pekerja, tetapi hasil dari produksi itu mereka tidak mendapatkan atau bahkan dalam pengertian yang lebih moderat, mereka hanya mendapatkan bagian yang sedikit. Dan yang terakhir, partisipasi dalam demokrasi ekonomi dimaknai bahwa seluruh anggota masyarakat harus turut memiliki modal maupun faktor produksi yang lainnya. Tidak diperbolehkan faktor produksi yang mengerucut di dalam satu kelompok masyarakat. Sekian untuk presentasi mengenai pendapat perekonomian nasional dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.